Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang resiko ketika kita mengalami gagal bayar di Lazada PayLater. Lazada PayLater merupakan salah satu layanan bayar cicil tanpa perlu kartu kredit yang ditawarkan oleh aplikasi belanja online ternama yakni Lazada. Nah, untuk adanya layanan ini diharapkan bisa membantu pengguna aplikasi yang ingin berbelanja namun tidak memiliki cukup dana untuk membayarnya. Nah, lalu apa saja resiko-resiko ketika kita mengalami keterlambatan di Lazada PayLater? Simak video ini sampai habis. PayLater kini tengah menjadi perbincangan hangat dalam aplikasi belanja online. Ada banyak aplikasi belanja online yang kini berlomba-lomba untuk menawarkan PayLater. Nah, salah satunya adalah Lazada. Namun sebaiknya kalian harus kenali dulu resiko telat bayar Lazada PayLater sebelum memakainya. Nah, berikut adalah resiko-resiko ketika kita mengalami keterlambatan di Lazada PayLater. Nah, sebelum ke resiko ketika kita mengalami gagal bayar di Lazada PayLater, kalian harus ketahui dulu bahwasanya Lazada PayLater mengikuti kebijakan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI dalam menetapkan besaran bunga per bulan yang harus dibayarkan peminjam. Adapun besaran bunga tersebut adalah sekitar 2,95% per bulannya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin berbelanja dengan cara PayLater di Lazada, kalian akan dikenakan bunga sekitar 2,95% per bulannya. Nah, berbicara tentang bunga, untuk denda keterlambatan di Lazada PayLater ini juga ada ya ketika kita mengalami keterlambatan. Nah, untuk besaran denda keterlambatan dari Lazada PayLater ini adalah sekitar 0,3%. Jadi, misalkan Anda punya tagihan sekitar 100.000, maka untuk denda keterlambatan per harinya itu sekitar Rp300 ya. Namun kalian tidak boleh menyepelekan, walaupun besaran denda keterlambatan ini itu cukup kecil ya, dari 100.000 cuma Rp300. Namun jikalau kalian mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama, tentunya denda keterlambatan ini akan semakin membesar. Jadi saya saranin buat kalian jangan pernah menyepelekan besaran denda keterlambatan yang kecil, karena kalau ini berlanjut begitu lama ya, atau kalian mengalami keterlambatan yang cukup lama, tentunya ini akan semakin membesar dan juga membengkak ya, yang nantinya kalian akan pusing sendiri ketika kalian mau melunasinya. Nah, jadi itu salah satu resiko ya ketika kita mengalami keterlambatan di Lazada PayLater. Kita akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 0,3%. Nah, lalu bagaimana tentang diisi lapangan dari Lazada PayLater? Nah, ini pasti salah satu hal yang sering banyak ditanyakan dan ditakuti ya oleh para nasabah di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Nah, bahkan di PayLater juga banyak yang sering menanyakan apakah ada diisi lapangannya. Nah, untuk diisi lapangan dari Lazada PayLater sampai saat ini bisa disebut masih random ya, atau mungkin masih sedikit untuk diisi lapangan dari Lazada PayLater ini. Karena di sini juga banyak informasi dari beberapa orang yang mengalami keterlambatan di Lazada PayLater namun tidak didatangi oleh diisi lapangan dari Lazada PayLater. Walaupun mereka mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama seperti 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun tidak didatangi oleh diisi lapangan. Dan bahkan ada yang mengalami keterlambatan di Lazada PayLater dengan waktu yang cukup lama dan lokasi tempat tinggal dia itu berada di Jakarta. Nah, biasanya kalau di daerah Jakarta, khususnya di daerah Jabodetabek tuh biasanya untuk diisi lapangan dari beberapa aplikasi PayLater atau pinjaman online tuh biasanya suka ada ya, walaupun di luar Jabodetabek belum ada, biasanya di Jabodetabek tuh sudah ada. Namun untuk Lazada PayLater ini di daerah Jakarta saja tidak ada diisi lapangannya bisa. Jadi ini bisa disebut diisi lapangan dari Lazada PayLater masih random atau mungkin sedikit. Dan berikut saya akan kasih lihat contoh atau sedikit informasi-informasi dari beberapa orang yang mengalami keterlambatan di Lazada PayLater namun tidak didatangi oleh diisi lapangan. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri ya, itu tadi adalah beberapa informasi dari orang-orang yang mengalami keterlambatan di Lazada PayLater namun tidak didatangi oleh diisi lapangan dari Lazada PayLater. Ini bisa disimpulkan untuk diisi lapangan dari Lazada PayLater ini masih random atau tidak merata, atau bisa disebut masih sedikit ya, karena untuk fitur PayLater dari Lazada juga masih terbilang cukup baru. Jadi untuk diisi lapangan dari Lazada PayLater masih sedikit. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.